Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat kembali bertemu dalam rutinitas kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi dan membaca Mawaidul Tudurun. Mudah-mudahan dengan niat baik kita menjalankan rutinitas ini, mudah-mudahan menjadi sababiyah turunnya rahmat bagi kita semua. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan-urusan kita, dilancarkan segala urusan-urusan usaha dan kerjaan kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dihasilkan segala pramaksudan kita, disembuhkan penyakit-penyakit kita, dipanjangkan umur kita, dan mudah-mudahan senantiasa kehidupan kita semua diberikan keberkahan dunia wal akhirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala fi hadzal kitab. Wa yulayyinullahu qalbahu fayaqbalul mawa'idha wa yamuru ala sirati kalbarki lami'i aymudihi wa yunjihillahu minan nar ay nari jahannam wa yunziluhu Allahu fil jannati fil jiwaril ladina la khawfun alaihim wa lahum yahzanun ay fi qurbil awliya'il kibar. Selanjutnya yang dikatakan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, adapun bagi orang yang menjaga sholat 5 waktunya dan menjaga keistiqomahannya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keramat-keramat atau kemuliaan. Maka di sini wa yulayyinullahu qalbahu fayaqbalul mawa'id. Kemarin yang kelima ya. Sekarang yang keenam, yaitu bagi orang yang istiqomah menjaga daripada sholat 5 waktunya, maka oleh Allah Subhanahu wa taala wa yulayyinullahu qalbahu fayaqbalul mawa'id, dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelembutan hati. Orang yang lembutnya hati itu fayaqbalul mawa'id, dia akan gampang menerima nasihat dari orang. Pokoknya setiap beres sholat, orang tersebut pasti hatinya makin baik. Kenapa? Karena Allah memberikannya itu. Makanya kalau hati kita pengen baik, hati kita pengen lembut, atau anak-anak kita nih hatinya pengen lembut, kalau susah dinasehatin, satu caranya apa? Ajarin dia sholat. Termasuk diri kita itu. Kalau diri kita masih keras hati, susah dinasehatin, susah menerima kebenaran, itu kemungkinan besar ada sholat-sholat yang mungkin belum kita kerjain. Mungkin dulu ketika remaja ya, yang namanya remaja kan tahu dewek. Iya, ya mungkin dulu, sekarang udah tua kan, sering dulu kita ninggalin, betul. Nah, makanya ulama nyuruh kodok. Kalau lagi ada waktu, jangan ngerjain sholat sunnah. Jangan sekali-kali kita ngerjain sholat sunnah kalau sholat fardu belum kita bayar. Makanya kita pengikut Abad Sekumpul. Abad Sekumpul termasuk guru saya Abu Ya Ahmad Ghazali, itu nyampein, jangan kepedean. Kita ini suka jalan sholat sunnah, jangan kepedean. Yang harus kita kerjain itu apa? Kodok sholat wajib. Kodok sholat wajib. Beres sholat asar, kerjain sholat asar. Kodok sholat asar yang dulu. Sholat johor, kerjain aja pokoknya mah. Jangan dihitung-hitung, kerjain baik. Kenapa khawatir? Ada sholat-sholat fardu kita yang di zaman bahasa jahiliyah, zaman-zaman kita dulu belum ngerti, belum datang ke majelis, banyak yang kita tinggalin dulu. Atau termasuk sholat-sholat wajib yang memang dulu kita kerjain tapi asalan, belum tahu ilmunya, belum tahu syarat dan rukun. Jadi buat santri, beres
bisa, dia mampu sholat apa, sholat wajib ini kodok dulu. Ntar baru sholat yang sunnah gak apa-apa, tapi kejar. Apalagi santri, waktunya banyak sebenarnya mah. Tinggal mau apa kagaknya itu. Termasuk ibu-ibu nyai-nyai ya. Mohon maaf ya, kalau nyai-nyai kan nih rata-rata nih udah santai lah, bahasanya udah agak santai. Pokoknya udah beres kerjaan dapur, udah main sama cucu, udah segala tetek pengek bahasanya. Udah santai nih waktu, udah beres sholat maghrib, udah kodok aja sholat maghrib. Berapa rakaat mampunya, berapa waktu. Mau 3 kali balik, mau 4 kali balik, 5 kali baik, lakuin baik pokoknya. Sholat isyaknya begitu, sholat subuhnya begitu, sholat johornya begitu, sholat asarnya pun udah, kita udah begitu baik. Kalau hati pengen lembut, orang itu Pak, orang itu kadang kalau hati keras itu ngeliat orang berbuat baik gede. Kalau ada orang, apalagi diajak berbuat baik ya malah gede itu orang, itu hatinya keras itu. Orang kenapa jahat? Hatinya keras. Dan orang bisa lebih jahat lagi kalau hati sudah mati. Ini berbahaya. Hati kotor aja itu berbahaya. Apalagi hati keras, lebih berbahaya. Lebih berbahaya lagi kalau nyampe hatinya mati. Kita itu takut orang kalau hatinya udah mati, sebelum dia mati udah mati duluan itu. Kenapa? Karena gak ada manfaatnya dia hidup jahat sama orang. Nggak bisa mendengar kebaikan, nggak bisa mendengar nasihat, dia nggak bisa melihat diri itu dengan kekurangan. Taunya menganggap dirinya penuh dengan kelebihan, menganggap orang lain penuh dengan kesalahan, menganggap orang lain kurang, dia yang paling keren. Ini bahaya. Tapi orang yang hatinya lembut, dia akan menganggap dirinya kurang, menganggap orang lain penuh dengan kelebihan. Ini aturannya ini. Jadi ayo perbaiki diri kita. Udah gitu sholawat, udah ajib kita mah udah ajib. Udah ajib kita mah udah biasa sholat 5 waktu, kemudian mengkodok, sholat sunnahnya kita kerjain, kemudian kita zikir wirid, memuji Allah, baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, takbir 33, tahlilnya 33, apalagi kalau johor 100 ya kan. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin, ditutup ke 100-nya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah shadiqul waqtil amin. Udah cakep kita mah. Udah gitu tawasul ke Nabi, ke para sahabat, ke keluarga Nabi, ke wali, baca sholawat. Ajib udah keren kita mah udah. Dunia lakuin. Tapi ingat, apapun yang kita lakukan, hati kita akan selalu bahagia. Apapun hasilnya dunia kita, usaha lagi sepi, tetap kita bahagia. Usaha lagi rame, bahagia, nggak sombong. Artinya lagi sepi nggak ngeluh, bahagia, tetap nyaman di hati. Lagi rame kagak sombong, karena hati sudah bahagia. Kerjaan makin banyak, tetap bahagia walaupun mumet, bahagia aja. Diomelin sama bos ada kesalahan, biasa aja, emang kita bawahan biasa aja. Jadi bahagia aja. Kenapa? Karena hatinya lembut. Orang yang hatinya lembut itu gampang menerima kesalahan, gampang nih memperbaiki hati, memperbaiki ditunya nanti. Tapi orang kalau hati udah keras itu, waduh, hati-hati santri, hati-hati kalau udah malam minggu tanggung jawab benhandro. Itu orang kalau udah nyepelin tugas, itu orang keras hati gitu. Makanya tersambungan ke Allah itu lewat wasilah Rasulullah, lewat wali dan lewat guru itu sangat penting. Kayak kita punya handphone mahal, kuota banyak, nggak ada sinyal, ada manfaatnya nggak? Hah? Handphone mahal nih, 50 juta. Oh, pulsanya 20 juta. Isinya nih kuotanya, sinyal kagak ada manfaatnya kagak? Ada manfaatnya. Tapi pulsa, mohon maaf, cuma 3.000. Handphone emang handphone batangan, bener? Iya, handphone batangan yang boleh nemu, ya kan bayar 200.000, ya kan? Sinyal bagus, kirim WA nyambung nggak kira-kira? Nelpon, terima nelpon nyambung nggak? Nyambung. Diri kita itu begitu. Diri kita ini walaupun sehina apapun, diri kita serendah dan sebodoh apapun, kalau hubungan kita dengan Allah ada sinyalnya bagus, ke Nabi sinyalnya bagus, ke wali sinyalnya bagus,
maka insya Allah hidup kita manfaat. Tapi kalau kita nggak ada keterhubungan dengan Allah, dengan Nabi dan para wali, dengan guru, bahaya hidup. Sebelum mati udah mati dulu. Hati-hati. Makanya tadi Bang Cahyo bilang besok kita ke Habib Haul, nganin hati kita itu. Karena orang yang menceritakan atau mengadakan tabarukan daripada hal-hal wali itu tanzilur rahmah itu, menjadikan sebab dia turunnya rahmat. Kalau Allah sudah turunkan rahmat, maka hati kita akan lembut, hati kita akan diliputi dengan rasa bahagia dan ketentraman. Lagi sakit sabar aja Cang, ya Nyai sabar, nggak apa-apa, emang udah tua, betul. Iya, 1 kali 2 dulu masih mudanya kecapean main kan begitu. Kalau bahasa kecapean ngayam, ya sekarang gua santainya. Karena barokahnya Nyai, kalau kita sehat terus, ntar cucu ajak main baik. Coba sekarang mah kita begitu, enak, sholawatan baik. Anak mau ajak sono, kalau lagi begitu ajak baik. Tuh ada alasannya, nyantai baik, apa dahirnya? Pegang tasbih doang, melintir baik, udahnya ratu. Beneran. Panggil anak, mau makan, diambilin gak kira-kira? Diambilin. Gue mau minum, diambilin gak? Diambilin. Udah kita habis makan, habis minum ngapain? Pikiran lagi baik. Enak. Orang kalau hatinya lembut begitu, enak. Dikasih musibah, dilihatin intisari musibah ini apa? Apa hikmahnya ini? Kalau seandainya mendekatkan diri kita dengan Rasulullah, dengan para wali, apalagi dengan Allah, maka musibah, sakit yang kita rasakan merupakan suatu keberkahan yang tiada tara. Nyai kurang-kurang enak pinggang, alhamdulillah. Kenapa? Dengan adanya kita sakit pinggang rada-rada nyeri, kita kagak terlalu banyak jalan, akhirnya diem baik, yang cuma muterin tasbih, enak. Coba kalau pinggangnya enak baik mah, udah ngelantur kemana baik. Betul. Bahkan kayaknya Nyai ngajakin cucu, anak yuk bareng mando berangkat kemana? Ramayana. Ada diskon dengar-dengar, waduh udah ribet. Tapi kalau kita lagi pinggang kita sakit, kita mau kemana kita gerak? Ambil hikmahnya. Orang yang hatinya lembut, apapun dijadikan itu menjadi hikmah. Hatinya selalu merasa bahagia. Oleh karena itu jalannya, jangan ninggalin sholat 5 waktu. Karena ini pengabdian seorang hamba kepada Sang Khalik, kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu. Jangan melawan Allah. Ini kita miskin nih, melawan orang kaya habis dilibas. Makanya nggak boleh. Sayyidina Umar bin Khattab bilang, orang miskin jangan suka melawan orang kaya. Kenapa? Bakalan kalah. Rakyat jangan suka melawan pejabat, jangan suka melawan raja. Kenapa? Diiles lo. Coba-coba melawan kalau di penjara lo. Coba-coba dah. Jangan. Apalagi seorang hamba, jangan sekali-kali ngelawan Sang Khalik. Jangan sekali ngelawan Sang Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba dah. Ada ini apa bahasanya? Anak buah ngelawan majikan, anak buah ngelawan bos. Kira-kira dia yang terjadi bakal apa kira-kira? Hah? Walaupun tuh karyawan hebat banget, buat gede, sangar, ya kan, bohong, ada samar-samar dikit, bohong dong. Bosnya jelek baik, bosnya kecil, penakut kayaknya begitu. Anak buahnya kayak bohong, galak gede, badannya kan sangar, ya kan kayak debt collector bohong. Saya tanya, secara fisik menang, tapi mohon maaf, secara kekuasaan menang kalah. Kira-kira dia banyak panggil macam-macam bosnya, kira-kira besok masih kerja lagi kan kira-kira? Jadi pengangguran kelas berat. Makanya anak buah mah jangan suka macam-macam sama bos. Yang ada juga bagaimana bos seneng sama kita. Berarti bagaimana bekerja yang baik, jalankan amanah dengan baik. Paham kira-kira? Apalagi sholat, jangan kita tinggalin. Kalau udah kita tinggalin, berarti kita ngelawan sama Tuhan. Kalau seorang dia coba-coba ngelawan dengan Tuhannya, ya kayak Fir'aun, sekaya apapun, sehebat apapun, dipendem oleh Allah, dipendem.
A'udzubillah summa na'udzu. Mudah-mudahan kita ahli sholat semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah melembutkan hati kita. Wa yamuru ala siratikal barqi lami'i ayil muti'i. Dan yang ketujuh, orang yang istiqomah menjaga sholat 5 waktunya akan diberikan kemuliaan. Yang ketujuh, dia akan melewati siratal mustaqim. Ya Allah, luar biasa. Kalbar kilami, seperti burung yang menyambar. Masya Allah. Aimudi, bahkan di sini terang. Burung. Bayangin. Jembatan Siratal Mustaqim itu rambut kita dibelah 7. Bayangin deh Bang. Kan kalau kita rambut kita selama ini penghuninya kan cuma kutu doang yang bisa ngelewatin. Bener kagak? Ya? Badan kita yang paling kecil sama si Lukman yang paling kecil lah. Hah? Upil yang kecil. Siapa nih? Ciko. Iya. Yang paling kecil sama di sini badan. Kagak bisa, kutu doang yang bisa ngelewatin rambut, cuman kutu. Yang nelor di rambut cuman kutu. Ini dibelah lagi menjadi 7. Kita bakal lewat di sono. Itu perjalanannya 50.000 tahun, bahkan yang merayakan 500.000 tahun. Itu tanjakan begini tanjakan ini. Kalau begini udah enak. Ini mah begini tanjakannya. 500.000 tahun turunnya begini juga rusak. Kemudian 500.000 tahun lurus. Bayangin coba, tajamnya kayak pedang. Lah kalau kita tangan kita aja keiris pisau dapur aja yang kagak terlalu tajam amat, kita udah kena luka. Bagaimana ini udah kayak pedang tajam. La haula wala quwata illa billah. Makanya cara yang memasuki orang kok bisa selamat, bisa melewati kok itu apa itu namanya rambut dibelah 7 kok bisa orang lewat, itu amal ibadahnya. Makanya di akhirat taruhannya adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ngandelin amal. Kita sholat semata-mata biar dapat rahmat Allah, kasih sayang Allah. Nih kita ngaji bukan pengen jadi orang bener, bukan. Pengen dapat kasih sayang Allah. Ya Allah, dosa kita banyak banget, kehilapan kita banyak. Ya Allah, kita ibadah kita dikit, banyak kekurangan. Ini bacot, ini mulut jahat, ini otak jahat, ini hati jahat. Kalau bukan karena rahmat Allah, nyungsep semua kita ke neraka itu. Yang kita cari ini rahmat Allah. Kita duduk dari tadi, mulai kita tawasul, baca kitab Qulhu 100. Buat rahmat Allah, ngejar rahmat Allah. Orang-orang tua kita udah pada meninggal, saudara-saudara kita itu baca Rabbighfirli wali walidayya 100 bukan buat kita doang, buat orang tua kita biar dapat rahmat dari Allah. Orang tua kita di alam kubur, kita kaya, kita miskin, nggak terganggu nasibnya. Orang tua kita di alam kubur, mau kita jadi kiai kek, mau santri, mau jadi jamaah, nggak ada pengaruhnya. Mau kita jadi pejabat, mau rakyat, nggak ada pengaruhnya. Mau jadi orang pinter, orang bodoh, nggak ada pengaruhnya. Yang berpengaruh bagi kedua orang tua kita, saudara kita yang ada di alam kubur, apa yang kita hadiahkan buat mereka, itu pengaruh. Kita miskin, hadiahkan Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, maka akan menjadi anugerah besar bagi kedua orang tua kita yang ada di alam kubur. Harta kita gak ada manfaatnya, ilmu kita gak ada manfaatnya selagi kita tidak mendoakan kedua orang tua kita yang ada di alam. Jadi jangan main-main, jangan disepelein, jangan. Baca salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, jangan disepelein. Itu kita mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Rasulullah memberikan syafaat kepada kita, diberikan kita cahaya Rasulullah, biar hati kita menjadi lembut, biar
hati kita mendapatkan hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang beruntung dunia wal akhirat, selamat dunia wal akhirat. Dan itu bukan tentang nasib kita saja, tetapi juga nasib kedua orang tua kita. Nggak ada jalan keselamatan di alam dunia ini dan akhirat kecuali kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Makanya saya pesan, kunci selamat kita bakalan mati. Ono orang tua kita, mbah kita, encang-encing, adik, kerabat, teman semuanya udah deg-degan, Bagaimana gue selamat apa kagak? Selamat apa kagak? Tapi kalau kita selalu ingat mendoakan mereka itu, bersedekah atas nama mereka, niatin. Walaupun cuma malam minggu cuma bawain apa, niatin. Ini saya niat buat diri saya dan kedua orang tua saya, niatin. Itu akan sangat berarti buat mereka itu. Ya Allah, apalagi ntar ya Allah, udah takutan orang takutan. Orang yang ada dalam kubur itu setiap detiknya selalu merasa ketakutan, nangis deg-degan lah, kita cengar-cengir. Lukman masuk angin begitu, jangan lenje. Kalau sakit begitu lenje mon gaya. Nah, makanya punya bini men, biar sakit begitu dia ngerokin. Milih mulu jadi bininya. Mau yang kayak Agnes Monica lah, yang mau kayak gitar Spanyol lah, yang mau main cerah itu kan di sorga. Di sini mantan tetap secakep-cakepnya bini kita tetap kentut. Betul kan kira-kira? Kalau kagak mandi mah tetap bau, tetap. Jadi jangan terlalu banyak pilih, mau cakep ya cakepin. Ya dunia. Lah yang laki aja saya tanya, kalau gak pakai parfum, pakai apa bau? Bau. Ini ketek kalau gak pakai Rexona nih, ya bau curut. Sama perempuan juga. Jadi nyarinya jangan yang aneh. Kalau mau yang spesial, yang lengkap, entar di surga. Kalau nyari perempuan, nyari laki yang sempurna mah, nyampe botak kita, nyampe umur kita udah habis, kagak bakalan dapat. Karena nggak ada di dunia ini tempatnya kebun laki bini saling melengkapi. Begono men. Minimal dia ngerokin dulu lah, jadi jago ngerok begitu maksudnya. Jangan perempuan pakai begitu mulu, pakai kutek segala macam, kuku panjang gitu. Jangan mending itu mah. Suruh ngerokin lu, ntar dia gak ngerokin karena takut kukunya rusak. Yang penting yang jago, ngerokin lu jago masuk angin dipuyut, waduh kayak kebu kan, begitu. Ya artinya begini, bukan masalah laki bukan orang gede. Mohon bukan begitu, bukan masalah jujur ya Wan. Segede-gedenya kulit perempuan tetap halus. Lah perempuan kan begitu. Lah perempuan masuk pada suku deganya juga emang lembut, tetap lembut. Laki sekecil-kecil laki ya tetap kayak badan udah kayak badan. Tapi kalau perempuan kita urat-uratnya mau berebut enak baik. Cekek sekali mampus dia. Dari mau sakit mulu, ya kan ambek mulu. Bukan sakit mulu mama, ya kapan lagi kan begitu alasannya. Coba lu udah punya bini begini enak banget, dikit kasih. Kenapa? Belum, ya kan? Dijitin dong. Enak ngomongnya. Ini sama siapa lu? Mentok-mentok pong. Mentok-mentok kipong jadi sukarelawan dan suruh proyekin. Kipong lagi. Ya, artinya ingetin kehidupan kita apapun adanya, tetap nggak seberapa. Susahnya kita dibandingkan yang ada di dalam kuburan sekarang jauh. Kita nggak punya duit deg-degan, mereka lebih parah lagi. Kita sakit, malah kita puyeng, di sana lebih parah lagi. Makanya saya pesan ibu-ibu, jangan pernah berhenti nasihatin anak. Nah, boleh nyari duit, tapi jangan lupain emak, doain ya. Nah, boleh kau sibuk dengan rumah tanggamu, tapi jangan lupain mawa balu, doain. Nggak ada manfaatnya masalahnya, dia nggak doain habis. Makanya ciri-ciri anak soleh mah, bukan dia punya kayak saya cuma kayak imam mau begini, bukan, ntar dulu, belum. Disebut orang ciri-ciri anak soleh. Predikat anak soleh yang istiqomah selalu ingat mendoakan kedua orang tua, walaupun dia bukan kiai.
Walaupun ilmunya nggak banyak, tapi kalau dia rajin istiqomah mendoakan kedua orang tuanya, maka itu adalah ciri-ciri anak soleh. Bukan alim, bukan banyak ibadahnya. Kalau dia banyak ibadah alim, tapi dia lupa dengan kedua orang tuanya, bukan anak soleh namanya. Ini hati-hati. Doain anak-anak kita mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Amin. Amin. Ya kita yang belum punya kesibukan banyak, doain orang tua kita, sholawat jangan ditinggal. Khusus buat saya pribadi, orang tua kita lagi nungguin kita tiap harinya, kasihan. Apalagi tadi kita soal waktu jibat seroto kan mantap ya kan, barang-barang mau keluarga emak, berangkat, udah pesoga, mantap. Coba yang kita mantar begini, kalau yang sholatnya parah, jelek sholatnya, waduh ada yang gelantungan. Di jembatan Siratal Mustaqim ada yang gelantungan. Kenapa? Sengsara. Dasar mah dosanya banyak, ibadahnya sedikit, sama Allah gak mau minta ampun, sama Nabi gak mau sholawat. Gelantung-gelantung nyemplung ke neraka jahanam. Yang kayak bukan merangkak tuh biasanya tuh. Merangkak ya kan, nyeblok juga. Gue mau bayangin sih gue mah. Lah kita kan Pak Wali, yang kita udah guru sekumpul minta. Wah, si Nana udah mau lewat kata Pak Guru, wah jangan nyampe dia udah dibantuin. Wah enak. Sekarang saya susah nggak masalah, bodo amat, nggak masalah. Nggak kayak orang-orang banyak minta nggak masalah. Orang nggak jaminan masuk surga karena banyak duit, nggak ada jaminan. Rumah gede masuk surga nggak ada jaminan, nggak ada jaminan. Ini makanya kita puyengnya yang begitu kan parah banget kita mah. Jangan, nggak sukses, nggak jaminan orang masuk surga. Amal ibadah, ada yang kletek gelandungan, ada orang ke surga itu kan, ada yang jalan, ada yang terbang, ada yang kayak orang jogging, ada yang kayak orang paling cepet, ada yang kayak kilat, tergantung amal ibadahnya. Makanya saya ajakin kalian tabarukan ke wali, biar kita minta syafaat wali. Karena selain Nabi, Allah menganugerahkan syafaat secara khususnya. Kalau Nabi secara am, secara umum, tetapi secara khususnya adalah para wali yang diberikan syafaat kepada pengikutnya. Yang kedua, guru kepada murid. Makanya jangan tengil. Makanya kau guru begono begini. Ngapain ya? Kaulan lagi bahaya ya malam wadah. Soal sumbangan lagi aja, ngasih cuma cobaan, ngasih cobaan mikirnya seminggu, kan jelek banget, betul. Orang mah yang cakep pada mana, siap dah buat ntar gua mau buat hidup di akhirat gua, begitu pikirannya. Kalian begini, saya mah guru saya 2 bulan lagi, udah kita siapin dari sekarang. Kalau guru saya ntar di pondok, di sana ngadain, di sini ngadain, lo kok bisa begitu? Pengen ketersambungan saya dengan guru. Apalagi beliau seorang maaf macam-macam guru saya ente. Beliau walaupun gak mastur beliau seorang wali tapi mastur beliau. Itu murid kepada guru itu begitu. Dunia mah gak ada urusannya, yang penting selamat. Lah kok bang gak ada alasan, gak ada urusannya? Iya, faktanya emak udah kagak ada. Paham kira-kira? Bapak saya udah kagak ada, rumah gede begini, majlis begini, ente pada ngaji masih kagak ada. Bapak saya kagak ada. Lah mau ngapain lagi saya kalau bukan mikirin ketemu dengan mereka? Lewat mana jalurnya? Menjaga hubungan saya dengan guru, biar kita nanti bersama-sama dengan berkah guru, dengan syafaat guru, syafaat wali, syafaat Rasul, rahmatnya Allah, kita bisa-bisa mendapatkan kenikmatan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi target kita begitu, baca maulid tiap hari, sholawat tiap hari, biar kesananya gampang. Sholat biar kesannya gampang. Kalau orang ninggalin sholat, siap-siap dia bakal sengsara ketika ngelewatin jembatan Siratal Mustaqim. Sesibuk apapun jangan ninggalin sholat. Setelah apapun jangan sampai ninggalin. Setidak khusyuk apapun sholat mah jangan sampai ditinggal. Udah mantep, udah kita udah keren, udah jagain kita mudah-mudahan, amin. Udah keren, ente udah keren, jagain. Yang penting hati jangan dirusak, awas. Hati jangan dirusak. Ente udah keren, udah keren, udah keren. Yang penting jangan dirusak hati.
Allah mau ngasih kaya alhamdulillah, kagak pun alhamdulillah. Mau dikasih sakit alhamdulillah, dikasih sehat alhamdulillah. Yang penting gua masuk surga sama laki gua. Begitu kan bahasa kita nih. Kalau saya sama bini saya, sama anak, sama orang tua, sama mertua, pengen sama temen-temen, mau nggak baru komen? Kalau mau didayang lumayan. Lu lihat mana dia didayang jawab pertanyaan. Oleh mana dia? Makanya saraf tawon ini sebagai kendaraan. Nanti pada pasar itu masing-masing itu saraf tawon. Oh, mana jamaahnya nih? Wah, di situ kumpul. Pemimpinnya saya, bendera. Ada ngaku suruh begitu saya 1 tahun. Bukan bukannya. Kayaknya bukan nih bahkan. Oh bang, saya 1 tahun bang MC internasional. Kayaknya gue lupa udah dikit dah. Udah bener. Bener lu MC iya. Oh iya sih lupa dulu MC internasional ya kan. Sumber hidup agak udah tergantikan ya kan. Oh iya gue ingat main. Masuk. Begitupun kalian. Makanya jaga hubungan ini, jaga baik. Kemudian wa yunjihillahu minan nar ay nari jahannam. Dan yang kedelapannya, keramat yang akan diberikan, karomah kemuliaan yang diberikan Allah kepada orang yang menjaga salat 5 waktunya adalah Allah akan menyelamatkannya dari api neraka jahanam. Saya tanya laki kita dulu banyak tinggalin sholat gak? Bini laki kita kan banyak, betul. Sekarang bang masih hidup orangnya. Kalau bang udah bang, daripada ngelamun baik, itu dia bang lalu sholatin ke sholat. Yang baru berubah udah sholatin, udah bikin hidup aku berubah. Hidup itu berubah kalau Allah merubah. Kita mah cuma ikhtiar doang, punya dibilang ngelamun, pokoknya sholat. Begitu anak-anak kita sholat, dia bilang ngelamun, sholat baik. Dari dulu guru menyolat, santri sholat. Dia bilang ngelamun, santri jangan mikirin, waduh pacar gua, waduh kapan gua kawin ini anjay, aduh yang lain udah kawin gua belum, waduh parah, bahkan yang udah punya anak, waduh gua masih begini baik, waduh daus, parah. Jangan santri mah, waduh jangan ada punya motor, jangan ada punya mobil, waduh gua masih begini baik, puyeng kepala, waduh jangan dipuyengin. Kalau Allah udah berkehendak, kun fayakun, beres. Enggak perlu tahunan, enggak perlu. Tapi kita mah sedang merubah nasib kita, bukan tentang urusan dunia, tetapi tentang urusan akhirat. Karena nasib dunia mah sudah ditanggung dan dituliskan di Lauhil Mahfuz oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita mah curu ikhtiar doang. Cuman yang bikin kita puyeng karena kita kagak sabar. Ngapa men? Ya kan? Nanti manteng pak, insya Allah nanti manteng. Yang kagak sama daus ya kan? Nanti insya Allah anteng man. Anteng, bikin enak terus men. Ya Allah. Wa yunziluhullahu fil jannah. Ya Allah ini yang paling nikmat ini. Wa yunziluhullahu fil jannah fi jiwaril ladina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Yang 9 yang paling keren. Apa? Orang yang menjaga keistiqomahan, menjaga sholat 5 waktunya, yang ke-9 akan dimasukkan ke dalam surga, bertetangga dengan orang-orang yang tidak pernah takut dan tidak pernah merasa sedih. Fi qurbil auliya'il kibar, yakni mereka akan dimasukkan ke dalam surga dekat wali-wali yang besar. Ya Allah ya Karim. Ini kita pengen nih, ya Allah. Pengen surga masuk neraka kita ini. Hah? Ini dikasih spesialnya masuk surga dengan wali-wali. Ya Allah. Beda levelnya masalahnya. Yang minim kita masuk surga itu, pokoknya yang paling murahnya itu surga seluas alam dunia. Ini dunia yang paling surga yang paling rendah. Makanya neng ajarin mulai sekarang anak-anak kita, ajarin jangan cuma urusan duit, urusan akhirat. Karena orang mati mah nggak harus nungguin tua. Orang mati mah nggak harus nungguin kaya dulu.
Orang mati mah gak harus nungguin sukses dulu, kagak. Mau sukses, mau kagak, mau kaya, mau kagak, mau tua, mau kagak, waktunya mati mah mati. Tapi yang harus kita pikirkan satu, bagaimana caranya gua mati. Yang keduanya, bagaimana cara gua dikuburkan, bagaimana nasib gua di alam kubur, bagaimana setelah gua dibangkitkan, dan bersama siapa gua nanti di akhirat. Itu yang wajib kita pikirin. Kalau tentang nasib kita mah tenang aja. Iya, kita bareng-bareng urusan akhirat mah. Betul nggak? Bareng-bareng, saya nggak punya rokok, kalian punya, tinggal minta dikasih kalian. Lu kagak kasih kebangetan banget, lu PA berarti gua akan minta dikasih. Masih bisa minta tolong, bu, nggak punya garam, sama tetangga minta tolong, minta garam, sesendok mah ya. Dikasih nggak kira-kira? Dikasih kagak? Hah? Dikasih. Kagak punya beras, sama tetangga, sama warung, ngutang 4 liter mah, dikasih kagak? Dikasih. Apa namanya? Kagak. Sableng mah. Lagi cuma kan parahnya kan kita begini. Mungkin yang gue jelasin dikit dah lagi, lu buka sih gue gede banget. Kadang mah kita begini kan. Kenapa? Karena kita kalau kita ke apa bahasa sih tadi ngutang ke warung, kadang orang nggak ngasih. Karena kita sombong. Lagi kagak punya duit baik, ke warung tetangga. Sabun anduk, sabun colek 1000 ngutang. Sasa 2 ngutang. Iya kan? Betul. Betul. Apa mau ngutang udah punya duit, itu utang di warung, bukan buru-buru dibayar. Dia malah belanja ke Indomaret. Lagi punya duit belajarnya ke Indo, lagi ngutang, minjemnya ngutangnya ke kelakuan siapa itu? Lah kelakuan kita. Lah bujo pantes apa pada bangkrut warung, dia orang diutangin mulu. Orang mah selagi di warung tetangga, apalagi saudara masih ada mah, beli dulu ke situ belum. Indomaret punya siapa? Tolol. Jangan. Selagi di warung ada yang kita butuhin di situ baik, jangan lagu-laguan. Ini mau lagu, kayak beres kantor prak. Lagi punya duit lagu lumar, lagu susah baik. Mau utang tetangga, mau juga nggak ada mah enggak. Udah apaan? Anu. Catetin gue udah ada buang kabar, catetin buang lo. Anu. Lantas mah kalau ditanyain mah bagaimana bilang? Minggu besok bayarnya. Buset udah enak udah punya dia itu. Lo bujuk ke Indomaret, bawa duit goceng nggak berani. Punya gocap aja kita nggak berani, belum? Betul nggak? Wah ya ini Indomaret mau kayak apa mat, bayar tukang parkir, lagunya sebakul. Sama tetangga, ngutang, amin. Jangan nih orang begitu ya, jangan. Dosa itu jolim. Jangan begitu jolim. Jangan, jolim ya. Walaupun harganya di tetangga kita di warung biasa harganya selisih 1000, 2000. Ingetin kalau belanja di rumah tetangga sendiri mah apalagi saudara, itu ada nilai pahala sedekahnya. Ke Indomaret mau lebih murah, gak ada pahalanya. Dia nggak buat kaya. Kalau kita makan buat hidup, betul. Awas, kagak punya beras, ngutang, diutangin, dibayar. Mereka utang, lewat berapa lupa gue gak keuangan. Jangan, udah itu sombong. Punya duit lagu-laguan, jawaban utang ada, ya malu. Itu yang bikin kadang orang kesel. Paham kira-kira? Ya jangan ya. Jangan. Kalau di rumah pokoknya kita masih sesuai kita di sini masih sakit. Misalnya kita tolong kek tadi sudah cuma sakit, ada kipong mesti dikerokin. Lu neraka sakit, saya bantuin. Buat kali ya malaikat. Ya anak-anak kita ajarin neng, pokoknya dia nih udah gojal segala macam, sholawatnya banyakin. Udah jangan macam-macam, kita pengen dengan Abah Guru sekumpul bareng. Wow, enak banget sama wali mah. Jadi kita bertetangga dengan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang gak punya rasa takut dan gak pernah sedih. Siapa? Para wali. Makanya kalau nyai-nyai hidupnya gak pernah sedih. Nyai-nyai masalah banyak, sakit, entok begini, senang be hawanya itu. Anak pada rese, cucu pada bandel, dipanggil digeroin, bukan datang malah kabur. Tapi kita seneng aja gak kesel. Ciri-ciri wali.
Wali punya duit 3.000, pengen sedekah aja, duit tinggal 3.000 ya pengen bawa wali duit ini. Ngapa tahu hawanya? Itu ciri wali. Hati-hati. Ya Allah. Makanya paling susah itu kita ketersambungan kepada guru. Ketersambungan kepada guru. Kenapa? Karena kalau udah kesambung sama guru mah bisa menyambungkan kita dengan wali. Dengan wali. Besok nih kita nih haul minggu depan. Bang, kita mau ngapain? Biar nanti kita mati nih Habib Ali kenal kita. Ya, si Gojal mati. Naudzubillah. Mudah-mudahan umur panjang, amin. Ya mati dulu, masuk yang angan-angan. Yang buat negara lu. Apa yang mau? Iya jangan. Yang lain baik dulu ya Ujal ya. Oh kesepian nggak dulu Ujal. Parah juga kan. Wah mati dia. Kalau dikenal sama wali mah ditolongin. Enak. Ini sama wali kagak deket. Kayak gedek. Makanya saya mohon maaf. Kayak ngumumin ke masjid gitu ya. Mohon maaf sih. Bukan pengen orang berharap berdatang, bukan saya. Kita tahu diri siapa kita masalahnya. Minimal kita ngajak kenalin wali. Kan diumumin tuh kan, diumumin nggak sih kalau ke masjid? Tuh kalau masjid kagak umumin sama geledek ke masjid. Di masjid kalau langsung undangan diumumin ke masjid. Bu suka denger gak tuh kalau masjid ada undangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada undangan dari Sandra Sarang Tawon, Walin Haul atau Wali Maulid. Itu suka denger gak itu pengumuman? Hah? Nah, tidur kali kalau dimana? Kan tengah sholat Jumat nih. Kan ada pengumuman dari masjid-masjid. Kan berkurang masjid berapa nih? 8 undangan ya? 8 undangan berarti kan kekepung semua. Ente pasti denger. Karena orang yang namanya ngumumin mah itu selisihnya nggak jauh daripada masuk sholat Jumat, nggak jauh dari ajan. Berarti selisihnya paling sekitar 3 menit 4 menit. Pasti denger. Ada dengar sarang tahun begitu. Dengar nggak ente? Hah? Kagak ada. Ya, ada PA berarti. Bukan, gara-gara orang udah ke masjid, gara-gara ke masjid sih. Hah? Dengar nggak dari? Kan diumumin nggak? Dibacain nggak? Hah? Dibacain, mati tidur berarti lu pada. Ibunya tidur berarti tuh. Mesti kita mana kan jam 11 tidur emang, ya kan? Masjid Ono, mana tuh? Apa nih? Masjid apa namanya? Nur Iman, terus mana no? Sanur, terus mana lagi? Darussalam, terus? Ah? Mana? Lembang apa? Al-Akhyar, 4, mana lagi? Hah? Hah? Manggala harus ketemu sekolah, Manggala mah. Hah? Hah? Ibadil Alis, Solihin 5, mana lagi? Sada. Hah? Darussalam, penuh sektor dong. Bukan jauh banget 6. Mana lagi? Papua, kalau mungkin. Hah? Ini 6 aja nih. Itu ngasih tahu ngumumin disebutkan di situ, besok misalkan kirim lagi nih. Haul tabarukan haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sohibul Maulid Simtudror. Itu kita nih ngumumin begitu, ingetin alasannya. Bukan karena pengen ngundang orang atau berharap mereka datang, bukan, kita tahu diri. Kita tahu diri kita. Nggak berharap untuk mereka datang, alhamdulillah ya kagak juga nggak tahu bagaimana. Minimal mereka dengar tuh masjid pernah diumumin nama wali. Dan saya berharap siapapun yang dengar itu nama wali, mudah-mudahan nanti mereka di alam kubur mereka dengar doang bermanfaat untuk mereka, amin. Apalagi yang datang Syekh Abdul Qadir Jilani, ada riwayat. Itu orang nggak pernah datang ke majelis, kagak kenal, nggak pernah cinta seumur hidup, tapi cuman pernah kelewatan debu kudanya Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu orang lagi disiksa di alam kubur, diberikan syafaat oleh Syekh Abdul Qadir Jilani dengan berkah debu yang kena kepada mereka itu. Paham gak kira-kira? Jadi jangan pernah sepelein. Kalau bisa aja ajak besok apa ini haul ajak. Padahal nih tetangga kita nggak pernah hadir majelis kesini nih, bilangin baik. Kenapa? Sales aja, sales di dunia itu bonusnya gede, betul. Apalagi sales akhirat, sales wali, sales nabi, itu luar biasa itu.
Makanya besok tetap juga yuk. Masjid undang-undang lagi, kemudian itu surat undangan bikin. Dia mau datang mau kagak biarin. Yang penting kita meniatnya ngajak. Yang kedua, menyiarkan haul. Biar kita ingat sama kehidupan kita setelah di dunia, dan kita biar tahu diri bahwa sehebat-hebatnya kita hidup di dunia bakalan mati. Yang kedua, biar kampung ini berkah. Biar tahu setiap tahun kita mengadakan haul para wali. Bang, kalau surat ini dicek bagaimana bang? Orang surat begitu sobek-sobek, itu urusan dia. Walana a'maluna walakum a'malukum. Itu orang udah begitu, itu rumah itu pasti diajar itu. Nggak ada barokahnya. Kenapa? Ada nama wali di situ. Apalagi kalau ada foto wali. Kalau kita nggak mau pasang, taruh di tempat yang sopan, simpen. Jangan nyampe foto wali diinjek, apalagi disobek-sobek, balik gedek begini. Waduh, alamat ente. Kalau nggak minta maaf ente, waduh kusut itu, kusut. Urusan kita dosa sama Allah beres, tapi sama wali tersebut belum beres, saudara. Hati-hati. Tapi kita yang cinta mahabbah kepada beliau, dosa kita sama Allah banyak, oke. Kekurangan kita banyak, betul. Tapi kita mahabbah ke wali, maka wali gak akan redo, kita akan mendapatkan kesusahan. Kenapa? Karena selama hidup kita memuliakan beliau dan selalu mengajak orang untuk mengirimkan Fatihah kepada beliau. Dengan berkah sarang tawon Habib Ali, kita tahu tiap tahun kita haulin. Dengan berkah sarang tawon, Abah Guru sekumpul, senyumnya Abah Guru. Abah Guru sekumpul tahun ini bulan Rajab nih. Ya Allah, kita haul orang jadi kenal Abah Guru sekumpul, betul? Foto-fotonya pada tahu, betul? Nama Abah Guru sekumpul nggak asing lagi. Itu karunia buat kita. Itu insya Allah menjadikan keberkahan buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Anak-anak kita nih, dengar tuh, Habib Ali. Hari ini nggak manfaat seolah-olah. Kenapa? Karena rohaninya dia. Jasadnya soalnya nggak bermanfaat, rohaninya yang akan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting keramat ini mah awas harus disertai dengan ringan tangan, murah hati. Kata Nabi, walaupun kita ibadah sholat 1000 tahun, puasa 1000 tahun, tapi kalau hati kita nggak baik, kita nggak gampang ngebantu orang, kita nggak gampang sedekah, tetap walaupun ibadah 1000 tahun, puasa 1000 tahun, sholat 1000 tahun, mati, Allah akan masukkan kita ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena walaupun kita sholat, kita tunduk kepada Allah, tapi kita tidak menghiraukan apa yang Allah senangin. Allah menyuruh kita baik sama orang, baik sama tetangga, baik sama saudara. Ingetin, kita harus, walaupun amal ibadah kita kurang, kalau seandainya kita baik sama orang mah, ringan tangan, murah hati, walaupun ibadah kita kurang, insya Allah akan menjadi sababiyah Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Karena ciri-ciri orang ahli surga adalah dermawan, dan ciri-ciri penduduk ahli neraka adalah kikir. Makanya dengan ibadah kita sholat, dengan tawasul ke Nabi, ke sahabat, ke keluarga dan para wali, untuk melembutkan hati kita. Jadi orang kalau lagi punya, tetap kita berbagi. Nggak punya barang, minimal senyuman kepada tetangga, apalagi kepada orang tua. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan walaupun kita belum jadi wali, mudah-mudahan Allah menjadikan kita para pengikut wali. Amin. Dan mudah-mudahan kita diterima menjadi muridnya wali, sehingga kita nanti bisa sama-sama ditemani wali.
sakaratul maut ditemenin wali, di kuburan ditemenin wali, di padang mahsyar ditemenin wali, sampai di sorga kita bertetangga dengan wali. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau udah begitu maka apapun keadaan hidup kita, cobaan segala macamnya, jangan terlalu kita pikirin. Kita hadapin, tapi jangan dipikirin. Daripada kita pikirin, lebih baik kita bertawasul ke Nabi dan wali, kemudian banyakin baca sholawat. Itu lebih bermanfaat daripada kita cuma ngelamun mikirin masalah yang sedang kita alami. Mudah-mudahan kita semua jadikan orang-orang yang beruntung, dan mudah-mudahan dengan berkah sholawat, berkah maulid, hidup kita semua diberikan taufik wal hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua orang tua kita diberikan kemuliaan dan keselamatan, yang di dunia diberikan kemuliaan, yang di alam kubur diberikan kemuliaan dan keselamatan. Dan mudah-mudahan kita semua dan orang tua kita, ending kehidupan kita dijadikan mati husnul khatimah. Mati husnul khatimah, mati husnul khatimah. Hidup kita bersama wali, mati pun kita bersama wali. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam.